Halo, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Emmanuel dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ketenaga kerjaan dan permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, di ketenaga kerjaan itu ada yang namanya tenaga kerja, dan tenaga kerja ini artinya adalah mereka yang sudah memasuki usia bekerja dan sedang mempunyai pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di ketenaga kerjaan ini juga ada yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang angkatan kerja ini adalah mereka yang aktif maupun yang tidak aktif, tapi menyumbang tenaga mereka dalam membuat produk, atau bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sedang bekerja. Nah, yang bukan angkatan kerja ini adalah mereka yang belum memasuki usia bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Di Indonesia itu ada beberapa upah. Yang pertama itu ada upah menurut waktu. Upah menurut waktu ini adalah upah yang diberikan kepada mereka yang bekerja sesuai waktu yang mereka lakukan. Jadi misalnya satuannya itu hitungannya per jam, per minggu, per bulan. Nah, habis itu ada upah menurut hasil. Upah menurut hasil ini upah yang diberikan sesuai hasil yang mereka dapatkan. Jadi misalkan itu adalah tukang kebun teh yang diberikan upahnya sesuai dengan berapa kilo daun teh yang mereka petik. Nah, habis itu ada upah borongan. Jadi upah ini didasarkan pada kesepakatan antar pemberi dan penerima pekerjaan. Contohnya upah dari mekanik mobil. Habis itu ada sistem bonus. Sistem bonus sendiri adalah pembayaran tambahan di luar dari upah. Jadi hal ini dilakukan untuk membuat si pekerja ini bisa lebih termotivasi dan bisa lebih bersemangat. Habis itu ada sistem mitra usaha. Jadi sistem mitra usaha ini lebih ke diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tapi saham ini diberikan pada perorangan, tapi organisasi pada pekerjaan tersebut. Nah, di Indonesia juga itu ada beberapa pengangguran. Yang pertama ada pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terjadi karena kondisi ekonomi di suatu negara sedang krisis atau mengalami resesi. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural ini adalah mereka yang tidak bisa beradaptasi, dan contohnya itu beradaptasi dengan teknologi. Jadi misalnya itu ada suatu pekerja yang pekerjaannya itu bisa digantikan teknologi, tetapi karena dia tidak bisa beradaptasi, jadilah dia digantikan oleh teknologi itu. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang dikategorikan karena mereka sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya itu karena habis resign dari kantor sebelumnya dan sedang mencari pekerjaan, karena biasanya mereka resign itu ada karena gaji kurang sesuai atau biasa disebut not my passion lah ya kalau kita sekarang. Nah, yang terakhir itu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pekerjaannya sesuai musim. Jadi contohnya itu ada tukang ojek payung saat hujan. Nah, kita masuk ke permintaan dan penawaran uang. Jadi di permintaan dan penawaran uang ini ada yang namanya teori Keynes. Teori dari Keynes. Jadi teori Keynes ini ada transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jadi motif transaksi ini adalah motif kita memegang uang untuk membayar hal-hal yang harus kita bayar atau yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya membayar uang listrik. Nah, yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Jadi motif berjaga-jaga ini adalah kita menyisihkan uang untuk membayar sesuatu yang kita tidak tahu ke depannya akan terjadi atau tidak. Jadi contohnya itu membayar uang rumah sakit kalau kita sakit. Jadi kan kita nggak tahu nih sebulan ini kita bakal sakit apa enggak. Jadi kita menyisihkan uang kita untuk berjaga-jaga untuk membayar uang rumah sakit kalau misalkan kita sakit. Yang terakhir itu ada motif spekulasi. Motif spekulasi ini adalah membeli suatu barang yang
yang diharapkan bisa berguna untuk masa depan. Jadi kita membeli, misalkan nih, aku membeli emas dengan harapan tahun depan emasnya harganya bisa naik. Jadi hal itu adalah motif spekulasi atau invest. Nah, kita masuk nih ke faktor permintaan uang. Jadi faktor permintaan uang itu ada 3, yaitu pengeluaran konsumen, biaya transaksi saham dan organisasi atau biasanya disebut investasi, habis itu perubahan harga secara umum. Jadi kita masuk nih ke faktor penawaran uang. Faktor penawaran uang itu ada tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Oke, jadi segitu aja dari saya penjelasan materi tentang ketenaga kerjaan dan permintaan dan penawaran uang. Terima kasih.